Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sampai kepada fasal tentang menjamak dua sholat ketika safar. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang masalah jamak ketika safar. Meskipun jamak ini sebenarnya bukan kekhususan safar. Artinya jamak itu bisa dilakukan karena safar atau karena beberapa alasan, beberapa sebab lain yang bisa dijamak. Di antaranya, sebelum kita masuk pada pembahasan di safar, di antaranya jamak karena sakit istihadah, wanita yang mengalami istihadah ketika hujan, tidak sedang safar tapi ketika sedang hujan misalnya. Kemudian jamak karena angin kencang dan beberapa sebab lain, seperti halnya mungkin sudah enggak hujan tapi jalannya becek dan seterusnya. Ini beberapa sebab yang mungkin bisa dijamak. Ini salah satunya juga memang karena safar. Ini karena safar. Bahkan terkadang bisa dilakukan jamak itu tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab. Alasan yang selain karena safar, karena sakit, karena hujan. Nggak ada sebab lain kecuali karena tanpa sebab. Mungkin sebab-sebab yang bisa jadi seperti orang yang ngantuk dalam perjalanan, akhirnya kalau dia sholat pada saat itu ngantuk, ini bisa jadi apa? Sholat sambil tidur atau tidur sambil sholat. Sholat sambil tidur, sholat kemudian apa? Tidur. Nah akhirnya daripada sholat nanti tertidur, maka dia tidur duluan, meskipun waktunya mungkin melewati waktu sholat zuhur atau asar dan maghrib. Ketika maghrib nih ngantuk luar biasa, maka kemudian dia tidur duluan, dijamak dengan salat apa? Isya. Yang mungkin dia tidur 1 jam 2 jam sudah segar, artinya sudah tidak ngantuk lagi. Maka dia jamak dengan salat Isya. Nah itu terjadi atau mungkin saja terjadi pada seseorang dan bisa menjadikan sebab atau alasan dia menjamak salat. Nah itu. Nah ini beberapa hal yang dilakukan. Yang penting tidak menjadikan sebagai rutinitas. Ini ngantuk sedikit, ini jamak. Ini sedikit-sedikit jamak. Kenapa? Rasulullah pernah menjamak tanpa sebab. Ini pernah sekali saja Rasulullah menjamak ini tanpa sebab memang. Dan itu untuk meringankan umatnya. Dan itu syariat Rasulullah SAW. Memang ketika itu Rasulullah SAW menjamak sholat di Madinah, nggak ada hujan, nggak sakit,
Rasulullah di Madinah itu orangnya bukan safar. Ini nggak ada hujan dan nggak ada sebab lain. Ketika Rasulullah setelah selesai sholat jamak ini bersama para sahabat, menjamak sholat itu artinya bukan Rasulullah sendiri, karena itu sholat wajib 5 waktu. Rasulullah menjamak, artinya Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Nah, ketika Rasulullah selesai sholat menjamak dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan bahwa ini untuk meringankan, memberikan keringanan bagi apa? Bagi umat Rasulullah SAW. Meskipun tidak ada sebab, tetapi kadang-kadang dibutuhkan jamak ini. Kadang-kadang dibutuhkan selain sebab-sebab yang memang menjadi alasan tetap. Alasan tetap itu hujan. Nah, ini kita bisa menjamak. Maghrib kita di masjid kok turun hujan. Loh, kita bisa pakai payung, bisa pakai kendaraan. Tetapi kalau seandainya jawabannya itu kan kita bisa pakai payung dan sebagainya. Nah, kita katakan atau kita jawab, dan ini salah satu madzhab, memang perbedaan pendapat. Tetapi pendapat yang lebih dekat dengan apa yang dilakukan Rasulullah bersama sahabat. Kalau sahabat mungkin tidak ada payung zaman itu. Tapi Rasulullah itu tidak ada jarak antara rumah beliau dengan apa? Masjid. Jadi Rasulullah masuk rumahnya. Selesai. Sehingga tidak menjadi alasan kalau seandainya ini jaraknya dekat atau bisa pakai payung, bisa pakai ini. Rasulullah menjamak ketika hujan. Nah, menjadi imam. Padahal rumahnya Rasulullah gampang. Maghrib pulang, nanti Isya balik lagi. Emang pintunya menghadap ke masjid. Jadi ini pendapat yang lebih dekat dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga syariat untuk Rasulullah juga untuk umatnya. Ini pada asalnya. Kecuali kalau ada dalil, ini kekhususan Rasulullah. Tapi kalau sholat jamaah, ini berarti bukan kekhususan Rasulullah SAW. Baik. Nah, kita masuk kepada pembahasan kitab ini atau fasal yang akan kita bahas, yaitu khusus masalah jamak ketika safar. Ibnu Qayyim mengatakan bukan termasuk petunjuk Rasulullah, artinya tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW contoh bahwa beliau menjamak dalam keadaan naik kendaraan. Belum pernah Rasulullah menjamak ketika sholat itu di atas kendaraan. Artinya senantiasa sholat jamak yang dilakukan Rasulullah ketika safar itu turun dari kendaraan. Dan ini sebagaimana kata Ibnu Qayyim, banyak dilakukan oleh orang-orang. Ini banyak dilakukan oleh manusia sekarang ini di zaman Ibnu Qayyim. Karena di masa itu kendaraan yang digunakan sama dengan kendaraan di zaman Rasulullah. Yaitu kendaraan pribadi semuanya. Maksudnya kendaraan pribadi, nggak ada bis. Berarti kan kendaraan yang digunakan adalah apa? Unta atau kuda. Ya jelas kendaraan pribadi, dalam artian kendaraan yang bisa dikendalikan. Kalau sekarang kendaraan umum, ini kan nggak bisa kita kendalikan. Kalau seandainya bisa, maka ini hukumnya berbeda. Tapi kalau kendaraan pribadi, kita bisa mengatur, kita berhenti, kita turun dari kendaraan, kita melakukan sholat apa? Sholat jamaah. Kita bisa melakukan sholat jamak. Nah, berbeda kalau seandainya, ini kereta api seperti zaman sekarang ini, yang kita nggak bisa bilang kepada masinis, kita mau sholat jamaah. Nah, ini turun dari kereta semuanya, nggak bisa sekarang ini, ya kan? Nah, itu berbeda.
Tapi kalau di zaman Ibnu Qayyim kasusnya sama dengan zamannya Rasulullah. Tapi kok orang menjamak di atas kendaraan. Nah ini. Nah, kata Ibnu Qayyim ini enggak ada tunjuknya dari Rasulullah. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada waktu itu. Itu menjamak di atas kendaraan pribadinya. Kalau kita pakai kendaraan pribadi, turun. Kenapa? Rasulullah nggak pernah sholat di atas kendaraan. Rasulullah sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah, ya kan? Kita sudah membahasnya. Demikian juga kata Ibnu Qayyim, demikian juga pada saat Rasulullah mampir. Tetapi kata Ibnu Qayyim, ini pembahasan Ibnu Qayyim, ketika Rasulullah mau berangkat, safar, ini Rasulullah menjamak. Ini kondisi pertama. Kondisi pertama, ketika Rasulullah, artinya penukilan dari Rasulullah SAW, itu adalah ketika Rasulullah berangkat. Mau berangkat, Rasulullah menjamaknya. Kalau setelah sholat duhur atau setelah sholat maghrib. Tapi kebiasaannya kalau mulai berangkat itu setelah duhur kemungkinannya. Nah ini, setelah duhur. Itu kebiasaannya. Rasulullah menjamak takdim. Baik ketika Rasulullah SAW berangkat di tengah perjalanan dijamak. Dijamak. Nah, atau ketika berjalan setelah sholat. Nah, ini. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mau berangkat, misalkan sudah mampir, kemudian mau berangkat lagi, itulah Rasulullah menjamaknya. Rasulullah menjamak. Atau ketika mau berjalan setelah sholat, misalkan di Madinah mau berangkat habis duhur, berangkat setelah duhur, maka Rasulullah menjamak dengan asar. Sebagaimana kami sebutkan dalam kisah Tabuk. Adapun jamak beliau ketika beliau itu turun bukan musafir maksudnya, maka beliau tidak dinukil kecuali di Arafah karena bersambung wukufnya. Jadi Rasulullah ketika di Arafah itu beliau menjamak antara zuhur dan asar. Berangkat tanggal 9 hari Arafah habis subuh, setelah sholat subuh terbit matahari, berangkat Rasulullah SAW. Jadi setelah sholat subuh sampai waktu terbitnya matahari, setelah terbit berangkat ke Arafah. Di Arafah mungkin sampainya bisa jadi sebelum duhur. Bisa jadi sebelum duhur atau setelah duhur. Di situ Rasulullah menjamak sholat. Rasulullah menjamak sholat di Arafah. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika di Arafah. Ini dijamak. Jadi ini yang disebutkan pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Syekh kami, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena itu dikhususkan oleh Abu Hanifah, jamak itu dilakukan ketika mampir dalam perjalanan. Karena ini masih safar ini. Arafah ini juga ketika itu Rasulullah masih apa? Safar. Nah, itu dilakukan di Arafah. Ini yang dinukil dalam hadis. Dan dijadikan termasuk kesempurnaan manasik haji itu jamak di Arafah, jamak duhur asar maksudnya, karena tidak ada sholat maghrib isya di Arafah, tidak ada sholat di mana maghrib dan isya di Arafah. Arafah itu hanya jamak duhur dan asar. Meskipun sampai maghrib di Arafah itu sampai maghrib. Justru setelah maghrib, masuk waktu maghrib terbenam matahari, berangkat dari Arafah, ini ke Muzdalifah. Ini tanggal 9, masuk malam tanggal 10, berangkat ke Muzdalifah. Nah di situ
baru di Muzdalifah malam itu dilakukan sholat maghrib dan isya. Nah, ini sholat maghrib dan isya dijamaknya di Muzdalifah. Jadi dijamak entah itu sampainya kebiasaannya kalau hari Arafah sudah waktu maghrib mesti di Muzdalifah. Ini kemungkinan besar sudah masuk waktu apa? Isya. Sudah masuk waktu isya. Nah, kalau sudah masuk waktu isya, jadi jamaknya jamak apa? Takhir. Kalau sebelum masuk waktu isya, ya jamak takdim berarti. Nah, ini paham sini kira-kira. Jadi jamak takdim. Nah, tetapi kebiasaannya kalau zaman sekarang ini karena mau jalan kaki, ini atau pakai kendaraan, ya tetap merambat kendaraan itu. Kalau zaman sekarang ini, sehingga sampainya waktu isya. Nah, itu di Muzdalifah. Setelah sholat isya, maghrib isya dijamak sudah. Itu nggak ada kegiatan lain. Nah, ini di Muzdalifah tidak ada kegiatan kecuali jamak sholat maghrib isya, tidur setelah itu. Nah, ini tidur setelah itu. Paling-paling cari batu, tok sudah. Mencari apa? Batu kerikil untuk disiapkan untuk besoknya. Sudah, setelah itu tidur. Kegiatannya cuma tidur. Karena persiapan kegiatan besok tanggal 10 itu paling banyak. Kegiatan untuk tawaf ini membutuhkan energi. Maka disiapkan di malam itu khusus untuk istirahat. Persiapan besok karena habis subuh ini sudah mulai melakukan kegiatan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini sehingga ini disebutkan oleh Abu Hanifah, ini termasuk manasik haji itu menjamak di Arafah, dan itu adalah kesempurnaan sholat, kesempurnaan manasik. Jadi itu bukan karena safar, tapi itu dijamak karena haji. Makanya Abu Hanifah berpendapat alasan jamak itu bukan karena apa? Karena safar. Tetapi alasannya karena memang demikian manasik haji. Itu termasuk kesempurnaan manasik haji. Mau dia itu penduduk Arafah, tinggalnya dekat Arafah, berarti kan dia tidak apa? Safar. Atau dia misalkan penduduk Mekah, jarak Arafah itu bukan jarak safar. Sehingga ketika menjamak di Arafah bukan karena safar. Bukan karena apa? Safar. Tetapi karena memang itulah manasik haji. Ketika di Arafah, duhur asar, dia mau musafir atau bukan, tetap dia apa? Dijamak. Jadi jamaknya ini karena haji. Karena itu diantara sebab jamak, yaitu apa? Karena wukuf di Arafah. Ini karena itu manasik, termasuk kesempurnaan manasik haji adalah ketika wukuf di Arafah menjamak antara zuhur dan asar, baik yang musafir ataupun yang apa? Mukim. Semuanya menjamak. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka menjadikan itu sebabnya safar. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan sebabnya adalah karena apa? Haji. Adapun selain Abu Hanifah, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, menjadikan sebab jamak di Arafah adalah karena apa? Safar. Ini. Nah, mereka berselisih. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat ini menjadikan pengaruh dari safar yang panjang. Safar panjang itu ya karena Rasulullah dari Madinah kemudian melakukan perjalanan safar jauh. Mekah Madinah termasuk perjalanan yang apa? Yang jauh. Ini perjalanan panjang. Ini. Maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat tidak membolehkan orang yang tinggal di Mekah
untuk menjamak. Jadi zuhur dan asar itu tetap dilakukan pada waktunya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Adapun Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat pendapat. Ini hal yang wajar, banyak sekali riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat itu banyak dinukil. Imam Ahmad itu punya satu riwayat berpendapat demikian, satu riwayat berpendapat demikian. Nah, dan sudah kita bahas atau kita sampaikan sebelumnya, kenapa Imam Ahmad ini kok riwayatnya banyak? Ya, kok riwayatnya apa? Banyak. Ada satu kebiasaan Imam Ahmad yang dinukil dari Imam Ahmad ini, kok kenapa Imam Ahmad ini satu riwayat beliau pendapatnya demikian? Apa tidak mencela-mencela bahasanya ya? Ini kok pendapatnya banyak ini, berubah-berubah. Ya, ternyata Imam Ahmad itu ketika menemukan riwayat dari sahabat, ketika sahabat itu berpendapat yang berbeda dengan pendapat sahabat lain, ketika Imam Ahmad menemukan pendapat dari seorang sahabat atau beberapa orang sahabat, maka Imam Ahmad mengambil itu sebagai pendapatnya. Nah ini, sehingga Imam Ahmad berpendapat sesuai dengan riwayat yang beliau dapatkan. Suatu ketika mungkin Imam Ahmad mendapatkan riwayat dari sahabat lain atau riwayat dari sahabat yang sama tapi berbeda riwayatnya. Maka Imam Ahmad juga dinukil beliau sependapat atau mengambil pendapat dari sahabat itu. Paham sini? Sehingga dinukil dari Imam Ahmad ini beberapa pendapat. Salah satu di antara metode Imam Ahmad dalam bermadhab itu mengambil pendapat dari para sahabat Rasulullah. Kebiasaannya kalau ada 3 pendapat dari sahabat yang berbeda-beda dalam satu masalah fikih, maka seringnya Imam Ahmad juga dinukil dari beliau 3 pendapat. 3 pendapat. Nah, ini yang sering terjadi pada mazhab Imam Ahmad, sehingga dinukil satu riwayat Imam Ahmad itu begini pendapatnya, riwayat yang lainnya demikian. Nah, ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan bagi orang yang tinggal di Mekah, penduduk Mekah, meskipun bukan safar ketika di Arafah, boleh menjamak. Boleh apa? Menjamaknya. Nah ini. Adapun di Arafah, ini mereka penduduk Mekah pun boleh mengqashar. Boleh mengqashar meskipun bukan safar. Ini, Masya Allah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukil oleh Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, guru kami, maksudnya siapa guru kami? Ibnu Taimiyah. Dan Abul Khattab di dalam kitab ibadahnya ini beliau juga memilih pendapat yang kedua ini, yaitu boleh menjamak meskipun dia bukan musafir, jadi penduduk Mekah, untuk menjamak dan juga mengqashar di Arafah, khusus di Arafah saja. Khusus di mana? Di Arafah. Jadi ini hukum yang khusus berkaitan dengan Arafah. Ini dinukil dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru kami, menjadikan itu sebagai salah satu dasar kebolehan qashar dan jamak pada waktu safar yang panjang ataupun yang pendek, safar yang lama ataupun yang sebentar, atau yang jaraknya jauh ataukah jaraknya tidak terlalu jauh, yang pendek. Nah ini sebagaimana ini juga mazhabnya banyak para salaf, dinukil oleh Ibnu Qayyim riwayat-riwayat yang
dinukil dari para sahabat, para tabi'in demikian. Nah, Imam Malik dan Abul Khattab menjadikan itu khusus hukum ini untuk penduduk apa? Mekah. Penduduk Mekah saja. Kalau selain penduduk Mekah, tapi mereka nggak safar juga, tapi dekat dengan Arafah, itu hukumnya berbeda dengan penduduk Mekah. Jadi maksudnya apa? Kalau penduduk Mekah boleh qashar, boleh jamak. Kalau selain penduduk Mekah harus apa? Kalau nggak safar harus pada waktunya dan tidak bisa diqashar. Jadi qashar ini hanya khusus untuk ahli Mekah saja. Itu pendapat Imam Malik dan Imam dan Abdul Khattab. Masya Allah. Ini menunjukkan keilmuan Ibnu Qayyim. Ini betul-betul literaturnya luar biasa Ibnu Qayyim ini. Masya Allah. Jadi betul-betul detail apa yang beliau sampaikan. Dan ini beliau susun kitab ini pada perjalanan safar. Luar biasa. Perjalanan safar beliau. Pendapat berbeda-beda dari para ulama ini. Nah, beliau mengatakan, beliau Rasulullah SAW tidak pernah membatasi atau memberikan batasan untuk umat beliau jarak tertentu untuk qashar ataupun untuk berbuka. Ini berbuka puasa. Artinya ketika apa? Ketika seorang safar itu boleh berbuka. Nah ini. Bahkan Rasulullah memberikan hukum mutlak ketika safar. Tidak ada penyebutan batasan safar itu seberapa. Safar jauh, safar safar lama, safar dekat. Ini tidak ada batasan Rasulullah SAW ini. Pokoknya Rasulullah menyebutkan safar, sudah. Ini bagi apa? Musafir. Nah ini. Rasulullah tidak menyebutkan safar itu seberapa batasannya. Ini paling minimal kilometer. Kalau zaman itu waktu itu belum ada kilometer. Ini zaman itu kan namanya jarak itu bukan kilometer tapi farsah. Yang dikenal itu jaraknya farsah. Kemudian ada lagi istilah-istilah yang memang menjadi ukuran pada waktu itu barid dan seterusnya. Ini istilah-istilah lama. Ini yang kalau dikonversikan kepada kilometer mungkin ada jarak tertentu. Misalkan sekian farsah misalnya. Nah, itu kalau dikonversikan sekarang ini para ulama menyebutkan itu kalau dikonversikan ke kilometer yang disepakati itu safar itu adalah 85 km kalau dikilometerkan. Kalau dikilometerkan itu ada 85. Nah, 85 ini yang disepakati sebagai safar. Artinya kalau lebih dari 85 jelas itu adalah apa? Safar. Yang diperselisihkan itu kalau kurang dari 85 ini apakah safar atau bukan? Nah, itulah yang menjadi perbedaan pendapat. Nah, banyak perbedaan pendapat, tetapi kita sudah membahas tentang safar itu yang paling dekat. Nah, ini dengan berbagai hadis Rasulullah yang dinukil dari beliau, maka pendapat yang paling kuat atau yang rajih insya Allah safar itu sesuai dengan istilah atau kebiasaan yang ada pada tempat tersebut. Jika itu dianggap safar oleh mayoritas manusia, kebiasaan mereka itu dianggap sebagai bepergian jauh, ini berapapun kilometernya, meskipun kurang dari 85 kilometer, maka ini sudah termasuk apa? Safar. Jika belum dianggap sebagai perjalanan jauh, maka itu bukan termasuk safar. Ini. Dan bisa jadi masing-masing tempat di dunia ini berbeda-beda kebiasaan masyarakat yang ada. Yang menganggap mereka ini perjalanan jauh atau bukan, perjalanan dekat ataukah jauh. Nah ini yang insya Allah lebih pas. Baik. Nah demikian juga Rasulullah menyebutkan masalah tayamum. Nah ini
ketika itu Rasulullah menyebutkan masalah mengusap sepatu dikaitkan dengan masalah safar. Tidak ada penyebutan safar itu seberapa jaraknya. Yang penting pokoknya kalau safar sekian hari, 3 hari. Kalau mukim 1 hari semalam mengusapnya. Nah itu. Jadi tidak ada batasan sama sekali dari Rasulullah safar itu seberapa. Tapi Rasulullah menyebut itu safar. Sehingga dari istilah-istilah yang digunakan Rasulullah, maka kembali kepada kebiasaan safar di zaman itu. Nah ini. Sehingga ketika dibatasi atau ketika disebutkan safar, berarti safar yang dianggap safar pada masa itu, maka berlaku hukum safar. Jika perjalanan itu bukan termasuk dianggap safar pada masa itu, ya sudah, berarti bukan termasuk safar. Sehingga pendapat yang paling kuat, ini kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang safar, yaitu yang dianggap safar oleh masyarakat setempat sekitar itu secara kebiasaan safar, maka itulah hukum safar. Nah, ini. Kata Ibnu Qayyim, adapun yang diriwayatkan dari beliau batasan hari barang siapa yang wanita yang berangkat sehari semalam, ini maka harus dengan mahram. Atau 2 hari atau 3 hari, barang siapa melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, maka dia itu adalah terlarang bagi wanita melakukan perjalanan 3 hari, 2 hari, 1 hari semalam. Ini batasan atau hadis-hadis yang seperti ini memang hadisnya sahih, menyebutkan tentang larangan wanita secara mutlak disebutkan dalam hadis safar tanpa mahram, dilarang. Atau melakukan perjalanan sehari semalam. Ada yang menyebutkan 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Nah ini disebutkan. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang sahih pembatasan ini. Pembatasan tentang hal ini. Tentang masalah safar itu sehari semalam, atau 2 hari 2 malam, atau 3 hari 3 malam. Tidak ada. Yang sahih adalah tentang wanita ini. Ini tentang wanita. Tapi kalau untuk pembatasan safar itu sendiri, hadis-hadis yang berkaitan dengan pembatasan itu tidak sahih semuanya. Tidak ada yang sahih, kata Ibnu Qayyim Allah Ta'ala. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah dari beberapa hadis yang dan ini kesimpulan oleh Ibnu Qayyim ini disebutkan setelah pembahasan yang sebelumnya. Jadi memang tidak ada batasan safar dalam hadis yang sahih. Adapun pembatasan kalau safar itu sehari semalam, ini adalah baru disebut sebagai safar. 2 hari, 3 hari, 3 malam. Semuanya riwayatnya dhaif. Semuanya adalah riwayat yang lemah. Nah, ini berkaitan dengan masalah safar. Ini sudah kita bahas sebelumnya, dan yang paling kuat pendapat yang mengatakan bahwa safar itu dikembalikan kepada urf, kembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, ini kebiasaan yang berlaku di urf tempat tersebut. Nah, ini di mana disebut atau dikatakan sebagai safar. Kalau di Jazirah Arab, di tempat-tempat yang memang mereka menggunakan istilah safar, itu jarak tertentu, itu di sana safar, berarti hukum safar berlaku. Nah, kita di Indonesia itu kalau istilah safar itu paling pas kalau dalam bahasa Jawa kan lungo ya. Ini lungo, lelungan, ini itu kan bahasa Jawa. Enggak tahu kalau bahasa Indonesia itu apa? Bepergian jauh itu ya. Ini bepergian jauh. Tapi kalau ke Malang lungo enggak itu? Ini dolan nih, metu nih. Ini Malang, pergi ke Malang, pergi ke sini. Tapi kalau untuk menyebut lungo ini Malang kok lungo ini. Kalau ke Kediri ya mungkin lungo, Kediri wajar disebut lungo. Iya kan? Nah, seperti itulah urf maksudnya. Jadi kebiasaan masyarakat mau kemana, mau ke sana, lungo toh. Nah, ini pergian jauh.
Nah, tapi kalau itu dianggap bukan bepergian jauh, cuma ke situ saja, maka itu belum termasuk apa? Safar. Jadi hitungannya bukan dihitung ini, oh ini masih Malang, masih sudah lewat Kediri. Ini batasannya bukan lagi Malang Kediri, bukan. Nah kalau seandainya batasannya kabupaten, itu Kasembon sama Kandangan, itu jaraknya berapa ya? Berbatasan ya. 2-3 kilo sudah masuk itu ya. Itu sudah Kabupaten Malang, sini sudah Kabupaten Kediri. Jadi meskipun itu kabupaten yang berbeda dan itu jaraknya dekat, nggak disebut sebagai apa? Safar. Tetapi kalau meskipun satu kabupaten, kalau kabupatennya besar, Malang Selatan sama Malang Utara atau mana ya, yang jaraknya ini sangat jauh. Ini meskipun satu kabupaten, tapi kalau itu memang orang menganggap ke sana itu adalah safar, lungo, maka itu sudah termasuk apa? Safar. Faham sini kira-kira batasannya. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Pasal yang berikutnya, dan ini kita sudah selesai pembahasan tentang masalah safar. Masuk pada pembahasan petunjuk Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran, mendengar bagaimana ketika Rasulullah kekhusyuan beliau, menangis ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah membaguskan suara dan sebagainya. Ini pembahasannya tentang masalah apa? Membaca Al-Quran. Beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau biasa mempunyai hizib. Nah, ini hizib itu adalah rutinitas yang dibaca Rasulullah SAW. Ada disebut hizib. Kalau di dalam Al-Quran itu yang ada satu ainnya ini. Itu hizibnya, yang disebut hizib ini adalah apa? Yang kalau kita itu baca ada ainnya. Atau terkadang dibatasi surat. Ini dibatasi surat. Nah Rasulullah SAW itu biasa itu membaca bacaan satu hizib ini. Ada rutinitas yang dibaca Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran. Dan Rasulullah itu bacaannya itu bacaan tartil. Ketika tadarrus Al-Quran, itu bacaannya adalah bacaan yang tartil, bukan hadyu itu namanya bacaan yang agak cepat, bacaan cepat. Tapi kalau Rasulullah setiap membaca Al-Quran itu tartil. Ini setiap membaca Al-Quran adalah apa? Tartil, bukan hadyun, hadan. La haddan wala ajalah. Tidak haddan artinya membaca cepat atau tergesa-gesa. Jadi bacaan Rasulullah tidak pernah tergesa-gesa. Bahkan bacaan Rasulullah itu mufassaratan harfan-harfan. Jelas pengucapannya itu huruf demi huruf. Itu memang tartil. Dan Rasulullah membacanya itu ayat demi ayat. Maksudnya setiap ayat berhenti. Kebiasaan Rasulullah tidak menyambung ayat itu berkelanjutan. Membaca Al-Fatihah bukan membaca secara apa? Lanjut alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah memutus setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan demikian seterusnya bacaan Rasulullah, ayat demi ayat. Sehingga jelas ini satu ayat ini kebiasaannya Rasulullah. Membaca sampai ayat itu selesai. Kemudian memulai lagi ayat berikutnya. Jadi berhentinya, wakafnya Rasulullah itu adalah setiap apa? Ayat.
Rasulullah itu memanjangkan kalau ada huruf mat. Seperti misalnya, contohkan di sini, beliau memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Nih, matnya ini. Dan beliau artinya tajwid itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari wahyu. Paham sini ya? Tajwid itu sebenarnya adalah bagian dari apa? Wahyu. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita ini mengoreksi, mentahsin Al-Quran, itu adalah memang bagian dari wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah demikian. Jadi tajwid itu wahyu. Paham sini kira-kira ya? Matnya, mat tobi'i, mat lazim, mat wajib, munfasil, muttasil, dan seterusnya. Nah ini. Kemudian bacaan idgham, ikhfa. Meskipun itu istilah belum muncul di zaman Rasulullah. Tetapi istilah-istilah itu dikumpulkan oleh para ulama, ahli qiraah, untuk memudahkan manusia ketika mempelajari bacaan Al-Quran. Istilah ini adalah istilah baru, tetapi bacaannya, ikhfa itu sendiri, hakikat ikhfa, hakikat iqlab, idgham bigunnah, idgham bilagunnah, itu wahyu. Hanya saja kaidahnya dibuat belakangan oleh para ulama, sebagaimana kaidah nahwu shorof, bukan berarti ilmu nahwu itu memang baru istilahnya, tetapi prakteknya itu memang sudah sejak dulu seperti itu. Sebagaimana tajwid. Faham sini ya? Jadi ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu shorof, usul fikih, itu ilmu yang belakangan baru disusun oleh para ulama. Itu disusun oleh para ulama karena apa? Karena ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, itu belum ada istilah ikhfa dan seterusnya. Tapi itu adalah apa? Istilah para ulama yang belakangan menyusun ilmu tajwid ini. Tetapi mereka para sahabat mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat demikian. Sudah. Jadi mereka itu diajari Rasulullah, nah ini privat, ini para sahabat yang privat, itu langsung, bacaannya itu langsung. Masya Allah. Nah itu. Jadi ayat demi ayat beliau memanjangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada riwayat menyebutkan ketika itu ada sahabat yang dibaca pendek ya, sebagaimana baca orang berbahasa Arab. Nah, ini orang berbahasa Arab itu enggak dipanjangkan. Nah, ini. Maka Rasulullah mengoreksi, bukan demikian, baca demikian. Dibaca 6, kalau diistilahkan dalam ilmu tajwid 6 ketukan atau 3 alif. Ya, nah itu sebenarnya istilah 3 alif itu para ulama yang menyusunnya, memperkirakan panjangnya itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ini, Masya Allah. Jadi jangan kita ini meremehkan masalah tajwid. Artinya ini memang bagian dari wahyu. Demikianlah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Termasuk bacaannya, idghamnya, ikhfa'nya. Itulah yang diterima Rasulullah dari Jibril. Jadi yang ngajari Rasulullah tajwid itu Jibril. Ini Rasulullah diajari apa? Tajwid oleh Jibril. Jibril ngajari Rasulullah tajwid. Setelah itu Rasulullah mengajari para sahabat tajwid. Jadi sebagian sahabat itu privat kepada Rasulullah SAW. Nah ini. Tapi mengajarinya tajwid bukan ikhfa, idgham itu enggak. Langsung Rasulullah mengajarkan, bacaannya ditirukan oleh sahabat. Rasulullah mengajarkan, membacakan kepada sahabat, sahabat itu mendengar. Nah ini kalau ada salahnya dikoreksi langsung. Itu sebenarnya metode awal. Jadi metode mengajarkan Al-Quran itu satu ayat demi satu ayat dikoreksi bacaannya oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka kan orang Arab,
Tapi untuk membaca Al-Quran itu ada apa? Cara sendiri mengucapkan, melafadzkan Al-Quran, itu tajwid itu sendiri. Baik, kita masuk. Dan beliau sebelum membaca Al-Quran, di awal bacaan Rasulullah mengucapkan isti'adah, yaitu doa perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terkadang Rasulullah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini salah satu lafaz ta'awud. Allahumma inni a'udzubika minasyaitoni min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz yang disebutkan di dalam kitab beliau ini dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau dengan lafaz ini ada beberapa riwayat sebenarnya. Ada yang lebih sahih dari bacaan Allahumma, ini ada Allahumma-nya, ini ada kelemahannya. Ada sedikit kelemahan. Meskipun riwayatnya dari perawi yang makbul. Makbul itu ya hasan. Makbul itu diterima. Meskipun ini derajat paling rendah untuk hasannya makbul ini. Nah, bahkan sebagian ulama memperselisihkan kalau ada perawi makbul ini apakah hasan ataukah kurang dari hasan. Nah, riwayat yang lebih sahih tanpa Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Tapi lafaz ini salah satu yang juga dinukil dari Rasulullah SAW. Baik, ini beliau mengucapkan itu sebelum membaca. Ini sebelum membaca Al-Quran. Ini sebelumnya. Dan itu dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah SWT. Jadi apa? Lafadznya meskipun fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, telah membaca Al-Quran, baru mengucapkan apa? Tahu. Tetapi maknanya adalah jika akan membaca Al-Quran, maka mengucapkan apa? Ta'awud. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Beliau biasa memperdengarkan, beliau itu suka mendengar Al-Quran dari selain beliau. Meskipun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, tapi beliau suka kalau ada sahabat yang membacakan Al-Quran. Di antaranya Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud pun membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar, dan Rasulullah itu mendengar dengan khusyuk. Ini kalau ada yang membaca Al-Quran, maka Rasulullah diam mendengarkan Al-Quran. Ini sampai-sampai Rasulullah itu menangis. Ini basah jenggotnya karena apa? Mendengar. Jadi Rasulullah itu membaca Al-Quran juga menangis, mendengarkan Al-Quran juga apa? Menangis. Ini sehingga Rasulullah biasa membaca atau dibacakan, bukan hanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi juga sahabat yang lainnya, Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Jadi pernah Rasulullah SAW beliau itu mengatakan bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW, kamu diberi seruling seperti seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud baca Quran atau enggak? Nah, tetapi beliau diturunkan kepada beliau tahu Zabur. Dan Zabur itu juga dibaca. Setiap wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, mereka membaca itu seperti Al-Quran atau seperti Rasulullah membaca Al-Quran. Jadi ada hukum bacaannya dengan bahasa mereka. Jadi Taurat, Injil dan seterusnya itu ketika dibaca dengan bahasa Ibrani atau Zabur Nabi Dawud alaihissalam ketika dibaca itu juga dibaca dan dilantunkan dengan dibaguskan suaranya. Ini Masya Allah. Makanya Rasulullah menyebut sahabat ini, engkau diberi suara saking enaknya. Ini
Saking indahnya suara itu, mungkin kayak Misyari misalkan ya kan, Misyari Rosid atau siapa misalkan Syekh Sudes dan sebagainya. Ini suaranya Masya Allah. Rasulullah suka mendengarkan ini. Karena diberi seperti seruling karena merdunya atau karena beningnya suaranya seperti Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu suaranya Masya Allah. Ini, suaranya Masya Allah. Baik. Nah berikutnya Rasulullah membaca Al-Quran itu dalam posisi apapun, berdiri, duduk, berbaring, ini. Baik itu dalam keadaan berwudu, punya wudu, ataupun dalam keadaan tidak berwudu. Dan ini isyarat dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tidak disyaratkan membaca Al-Quran harus dalam keadaan apa? Suci. Ini. Sehingga artinya tidak dalam keadaan berwudu. Nah, ini itu Rasulullah membaca Al-Quran. Tidaklah menghalangi Rasulullah membaca kecuali junub. Kecuali ketika Rasulullah apa? Junub. Ini pendapat Ibnul Qayyim. Pendapat Ibnul Qayyim ini didasarkan kepada hadis yang tidak sharih atau tidak sahih. Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak membaca Al-Quran ketika junub, itu hadisnya yang sahih tidak sahih, yang sahih tidak sahih. Paham sini kira-kira? Apa maksudnya sahih? Sahih itu jelas Rasulullah tidak membaca Al-Quran junub. Itu sahih namanya. Tapi tidak apa? Sahih. Atau hadisnya sahih tapi maknanya masih mungkin difahami, jadi ada mungkin difahami itu junub atau bukan. Paham sini kira-kira? Jadi yang sahih tidak sahih, yang sahih tidak sahih. Ini. Sehingga yang rajih insyaallah taala boleh membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan apa? Junub. Ini. Karena memang tidak ada dalil yang jelas tegas. Seperti halnya apa hadis yang dikatakan tidak sahih, la yamassul Qur'ana illa thahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali suci. Ini hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. La yamassul Qur'ana illa thahir. Nah itu. Baik. Imam Muslim dalilnya apa yang menunjukkan Rasulullah itu apapun kondisinya. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah itu berzikir dalam kondisi junub. Ini disebutkan satu bab khusus oleh Imam Muslim, dan ini judul disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam hadis Aisyah, kanan nabi itu yazkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu berzikir dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Yang tidak dilakukan Rasulullah itu yang tegas. Yang tegas itu adalah yang sahih, Rasulullah tidak berzikir di saat ini mengucapkan zikir ketika berada di WC atau kamar mandi. Itu dari situ difahami Rasulullah itu tidak membaca Quran ketika junub atau ketika tidak suci. Ini yang tidak sharih. Paham sini? Hadisnya sahih memang Rasulullah tidak menjawab salam ketika berada di WC. Rasulullah tidak atau Rasulullah disebutkan melepaskan cincinnya ketika masuk apa? Masuk WC. Ini ada pembicaraan terhadap hadis. Nah, hadis-hadis seperti inilah yang tidak sharih. Hadisnya sahih tapi tidak apa? Tidak sharih. Yang bisa diambil dengan makna tidak berzikir atau tidak baca Quran ketika Rasulullah junub. Memang Rasulullah tidak pernah membaca Quran di WC. Ini zikir saja tidak apa? Tidak dilakukan Rasulullah.
Tetapi dari situ para ulama mengambil istimbat kalau begitu enggak dibaca WC ketika di WC baca Quran. Karena itu termasuk zikir. Nah, kemudian diseret hadis ini berarti enggak membaca Quran ketika junub. Nah, inilah yang tidak sharih namanya. Nah, kemudian disebutkan Nabi SAW biasa mendendangkan. Kalau disebutkan itu mendendangkan Al-Quran, artinya membaca Quran itu dengan diperindah bacaannya. Nah itu. Rasulullah SAW biasa mengulang atau memanjangkan bacaannya, artinya memanjangkan huruf mat pada waktu apa? Pada waktu membaca Al-Quran atau qiraah. Ini termasuk diantaranya disebutkan ketika Rasulullah membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari pada waktu Fathu Makkah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengulang bacaan beliau. Kemudian apabila hadis yang menyebutkan Rasulullah, bacaan Rasulullah sampai disebutkan di dalam hadis Rasulullah zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Ini hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini menunjukkan adanya perintah. Jadi terkumpul antara perbuatan Rasulullah dan juga perintah Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan memperindah. Memperindah itu bukan seperti yang dilakukan dalam musabaqah tilawatul Quran. Paham sini ya? Nah, ini sampai orang itu takalluf dalam membaca Al-Quran, sampai suaranya tarik nafas dalam-dalam, kemudian baca panjang, itu bukanlah yang diajarkan Rasulullah. Paham sini kira-kira? Tetapi bacaannya Rasulullah adalah murattal sebagaimana yang dibaca oleh para qari, para imam. Ini. Itulah yang dimaksudkan bacaan yang diindahkan. Yang diperindah itu adalah bacaan murattal, bukan bacaan musabaqah. Paham sini kira-kira? Ada bacaan bayati, ada bacaan riwandi macam-macamnya yang sekarang dipelajari, dan ini sumbernya bukan dari sahabat Rasulullah SAW, tapi itu adalah menjadi satu budaya. Ini yang diambil bukan dari zamannya Rasulullah dan para sahabat. Ini jadi bukan itu yang dimaksudkan menghiasi Al-Quran sebagaimana yang dilombakan, ya, dilombakan dalam dites ini bayatinya bagaimana, ini disuruh untuk mendendangkan. Nah itu yang bukan, itu takalluf di dalam membaca Al-Quran. Paham sini kira-kira? Ini takalluf dalam membaca Al-Quran. Sehingga yang benar atau yang sesuai dengan hadis Rasulullah zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian, itu adalah ketika membaca dengan tartil, dibaca dengan suaranya yang terbaik. Ini bacaan tartil, itulah yang dimaksudkan. Ini Masya Allah. Baik. Nah, dalam hadis yang lainnya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ini bukan termasuk golongan kami yang tidak mendendangkan Al-Quran. Ini mendendangkan Al-Quran. Sekali lagi, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, para sahabat, dan dinukil mereka ini, bukanlah sebagaimana yang sekarang mungkin dipahami seperti lagu-lagu yang dilombakan dalam musabaqah, seperti bayati dan segala macamnya. Baik. Irama apa yang biasa disebut ini, saya tidak hafal juga nih,
Nah, ini. Nah itu. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, dan hadis-hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, di antaranya, tidaklah ma'adzinallahu li syai'in ka'adzanihi li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengizinkan untuk sesuatu seperti ketika Rasulullah mengizinkan kepada Nabi yang bagus suaranya yataghanna bil Qur'an, menghiasi Al-Qur'an, mendendangkan Al-Qur'an. Artinya tidaklah disyariatkan ini kepada seorang nabi ini sesuatu seperti halnya disyariatkannya mendendangkan Al-Qur'an. Ini Masya Allah. Artinya betul-betul ini disyariatkan, bahkan Rasulullah mengingkari orang yang membaca Al-Quran tanpa lagu. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, ya, seperti itu. Ini malah justru bukan termasuk apa? Golongan kami. Ini justru disampaikan dalam keadaan membaca Al-Quran itu dengan didendangkan. Baik. Hanya saja yang diperselisihkan adalah tentang ketika seseorang menyampaikan kajian, apakah juga disyariatkan ketika sampai suatu ayat didendangkan seperti halnya Al-Quran, ataukah disampaikan bacaan Al-Quran itu dibaca sebagaimana yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi perselisihan para ulama, karena ada sebagian di antara ulama yang menyebutkan membedakan antara kajiannya, kemudian ketika masuk bacaan Al-Quran didendangkan seperti membaca Al-Quran. Ini ada yang menyebutkan sebagian ulama bahwa ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Ini. Jadi membedakan kajian, kemudian pas baca Quran dibaca dengan tartil atau membaca dengan dilakukan. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Nah, insya Allah ini yang bisa kita bahas karena masih panjang. Ini pembahasan tentang masalah baca Quran ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Baik. Sampai di sini yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Jaraknya bukan PP-nya, tapi jarak ini ke sana itu adalah safar atau bukan? Maksudnya gimana? Kalau misalkan berangkatnya safar, pulang masih safar, artinya orang itu masih bisa melakukan sholat qashar, sholat jamak, dan berbagai hukum safar. Itu hukum safar itu ya mengusap sepatu, semua hukum safar masih berlaku sampai dia itu memasuki kampungnya. Memasuki apa? Kampungnya. Jadi misalkan safarnya ke Jakarta, jelas safar lah istilahnya, ya kan? Atau Surabaya lah, nggak usah jauh-jauh misalkan, atau Jakarta lah, yang jelas disepakati safar, ya. Dalam perjalanan pulang, ini belum memasuki kampung, belum Batu, masih di Malang lah misalnya. Dia itu masih berada dalam perjalanan safar, meskipun pulang dari safar ini. Dia masih bisa menjama, masih bisa mengqashar, karena dia masih dalam perjalanan pulang. Dan itu masih safar. Jadi orang itu masih bisa menggunakan hukum safar. Ini baru nyampe ketika di kampungnya, baru sampai Batu misalnya, nah sudah. Nah, berarti sudah berlaku dia mukim, masuk. Misalkan dia sampai Batu belum sholat zuhur asar. Nah ini. Dia mungkin sampainya waktu asar. Dia belum menjamak ketika zuhur.
atau belum mengkosor. Karena kalau seandainya dia sholat dulu, sholat duhur di Malang misalnya, dia sholat duhur, ya masih kosor, meskipun sudah di Malang. Batu Malang bukan safar, tapi ini kan pulang dari apa? Jakarta, naik pesawat turun di bandara, ya kan? Bandaranya di Malang, belum ada bandara di Batu, ya kan? Nah ini. Nah kalau seandainya kemudian turun di Malang, belum safar. Sudah kalau jarak Malang Batu bukan safar, tapi ini kan pulang dari Jakarta, pulang dari safar dan masih safar. Nah, ini sampai dia masuk Batu, nah baru dia sudah apa? Sudah mukim. Sudah misalkan sudah masuk ke Batunya, maka dia sudah menyempurnakan sholat. Tapi selama masih di Malang saja, ya sudah dia kosor saja. Kalau seandainya dia dijamak di sana masih kosor, paham sini ya? Dia masih bisa mengusap sepatunya 3 hari misalkan, hari ketiga sampai Malang ini dia sholat, masih berapa hari? Masih belum nyampe 3 hari 3 malam, masih bisa mengusap apa? Sepatu. Paham sini kira-kira ya? Baik. Jadi kalau sudah misalkan dari Jakarta pada saat belum masuk ke Indonesia, mungkin Anda dulu 15 menit, tapi pesawat sudah take off, misalkan atau ke Jakarta lah, ke kota lain yang sekiranya berdekatnya sampai di Malang itu sudah masuk waktu asar. Begitu sampai di bandara, langsung perjalanan ke Batu. Dan Batu. Begitu sampai masuk ke Batu ke jangan mukim. Dia belum sholat zuhur dan asar. Apakah dia bisa masih tetap boleh jamak maksudnya? Masih bisa. Kalau jamak itu bukan hanya safar. Ya, kalau sudah sampai Batu, maka dia jamak saja, tapi tanpa kosor. Karena sudah sampai, misalkan di rumah, ini belum sholat ini, duhur asar, ya sudah dijamak. Misalkan sampai asar, itu, maka dia menjamak duhur tadi belum sholat sampai asar, dijamak tanpa kosor. Ini, paham sini kira-kira ya? Misalkan di bandara, sholat dulu lah, ya dijamak masih di kosor, masih di Malang saja, ya kan? Ini di bandara, mampir sholat. Baik, jadi masih kosor. Selama safar, lebih utama di kosor atau di jamak atau di jamak kosor? Tergantung keadaan. Kalau misalkan dia di Jakarta, nginep di hotel atau di situ nginep di rumah siapa misalnya, di perumahan, dia tinggal di situ, tinggal sementara ya beberapa hari. Di situ ada masjid, dia bisa sholat jamaah di masjid itu. Maka yang lebih afdal ikut jamaah. Nah ini ikut jamaah di masjid itu tanpa kosor, tanpa jamaah. Nah, paham sini kira-kira. Bukan mukim, dia musafir. Istilahnya dalam istilah fikih itu musafir yang mukim. Musafir yang mukim di satu tempat, dia itu maksudnya mukim itu tinggal sementara beberapa hari di tempat itu ada masjid di perumahan atau di mana, di situ ada sholat jamaah, maka yang lebih afdal dia ikut sholat jamaah di situ. Tidak ada halangan untuk bisa mengikuti ya. Jadi tidak ada halangan atau dia leluasa bebas, artinya dia mukim di situ ya nggak kemana-mana. Beda kalau seandainya di tempat tersebut dia harus melakukan kegiatan yang istilahnya jalan keliling untuk sholat dan seterusnya. Nah, di situ dia kalau tidak ikut sholat jamaah, maka dia kosor. Kalau sholat sendirian atau dia bersama orang yang safar, maka dia mengkosornya. Mau menjamak atau tidak, itu tergantung keadaan kondisi. Nah, ini misalkan capek ini dalam perjalanan, ini repot. Nanti kalau seandainya dia harus berhenti di perjalanan, duhur berhenti, asar berhenti, ketika itu dia menjamaknya. Baik.
Jadi kalau mau, apakah boleh menjamak? Ya boleh saja. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau kondisinya dia mukim di suatu tempat dalam safarnya, maka dia jamaah. Seperti umroh misalnya. Umroh dia mukim di hotel, tinggal di hotel. Untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia bisa. Ya lebih afdal itu. Meskipun jangan musafir ya. Kita ini ketika umroh haji kan musafir. Tetapi kalau kita itu di situ tinggal, tidak ada kegiatan city tour misalnya atau taif dan sebagainya, maka yang lebih afdal sholatnya bukan di hotel, tetapi apa? Di masjid. Nah kalau wanita, bagaimana? Wanita tetap bagaimanapun jadi hotelnya. Oh, tapi eman-eman lah istilahnya. Nah, ya, mosok sampai di sana. Ini. Karena hati ini beda ketika sholat di hotel dan sholat di Masjid Nabawi. Makanya sebagian sahabat wanita itu mereka meskipun sudah sabda Rasulullah itu sudah diketahui oleh para sahabat wanita bahwa rumah mereka lebih baik daripada apa? Sholat di masjid. Ini. Sholat di rumahnya lebih baik, sholat di kamarnya lebih baik. Tapi sebagian sahabat wanita itu mereka bukan karena di masjid itu lebih afdal, tapi mereka ingin mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ini sampai-sampai para wanita itu sebagian di antara mereka ada yang sholat Jumatan terus, meskipun tidak wajib bagi apa wanita. Tapi mereka ikut sholat Jumat. Bahkan yang meriwayatkan hadis, saya tidak menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah SAW. Beliau membacakan ketika setiap khutbah Jumat, beliau membaca surat Qaf. Jadi nggak hafal kecuali dari Rasulullah SAW. Ini, masya Allah. Nah itu ada faktor lain bukan karena keafdolan masjid kalau wanita, tapi karena ada hal lain. Ini. Tapi kalau masalah mana yang lebih afdol, sholatnya wanita di masjid ataukah di tempat tinggalnya, tempat tinggal itu bisa sementara, bisa tetapnya dia di tempat tinggalnya, di rumahnya, di kamarnya. Allah Ta'ala alam sholat. Masih ada? Insya Allah sampai di sini. Kita lanjutkan dalam kesempatan lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.